Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yeni Trimulyaningsi, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kali ini saya membawakan materi perumusan dasar negara untuk fase E atau kelas 10, Elemen Pancasila. Awali dari pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai yang ditinggalkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai religiusitas atau ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hal tersebut berdasarkan pada fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Misalnya, bangsa Indonesia dikenal menganut animisme dan dinamisme, kemudian senang bergotong royong, senang bekerja sama, dan saling menghargai antar kelompok. Selanjutnya, pembentukan BPUPK. BPUPK dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK ini bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia Merdeka, di antaranya adalah pembentukan dasar negara. Adapun kepengurusan BPUPK disebut juga sebagai Panitia 9 karena terdiri dari 9 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subaryo, Alek Andries Maramis, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Mujakar, Abi Kusno Cokro Suyoso, Agus Salim, dan Abdul Wahid Hasim. Adapun tokoh-tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara terdiri dari 3 tokoh. Yang pertama, Muhammad Yamin yang menyampaikan gagasannya 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Supomo menyampaikan gagasannya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Adapun tokoh yang ketiga adalah Soekarno, menyampaikan gagasannya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kerakyatan, kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Tata urut Pancasila dalam Piagam Jakarta. Pada tanggal 1 Juni disahkan nama Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Untuk itulah pada tanggal tersebut dinamai sebagai Hari Lahir Pancasila. Serta terjadi penyempurnaan redaksi dan susunan sesuai dengan alinea keempat Piagam Jakarta. Penyempurnaan tersebut adalah pada kata yang pertama satu ketuhanan, dirubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penyempurnaan yang kedua, pada kata pri kemanusiaan, dirubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kebangsaan Indonesia dirubah menjadi persatuan Indonesia. Yang keempat, kata mufakat atau demokrasi dirubah menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial dirubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan. Pada tanggal 12 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menghasilkan 1. Perubahan pada naskah Piagam Jakarta, 2. Meresmikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.
Yang ketiga, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang keempat, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga legislatif yang belum terbentuk pada saat itu. Adapun perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta adalah kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Yang kedua, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sampailah akhirnya nama Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia dengan sila-sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya adalah gambar bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan lambangnya adalah rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah gambar kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang gambar padi dan kapas. Demikian, selanjutnya silahkan kerjakan asesmennya oleh kalian. Yang pertama, bagaimana jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Yang kedua, apa fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Silahkan dikerjakan ya. Dan demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.